Dengan raungan api ajaib, api hitam di sekujur tubuh menjadi lebih bergejolak dan berubah menjadi area api hitam. Kekuatan dahsyat itu tiba-tiba membunuh dan bertabrakan dengan tinju Ye Chen dengan ganas. Kekuatan Ye Chen luar biasa. Dengan satu pukulan, semuanya hancur. Kekuatan api ajaib itu tidak cukup untuk bersaing dengan Ye Chen. Seluruh tubuh hancur oleh satu pukulan dan memuntahkan beberapa suap darah. Bunuh. Dalam sekejap, pupil jahat itu meraung, dan dua cahaya hitam meledak dari pupilnya. Kedua cahaya itu tampaknya berasal dari dunia bawah. Mereka sangat kuat, dan ruang yang terkoyak itu terbunuh. Ye Chen mendengus dingin, tetapi dia masih membunuh dengan satu tinju. Kekuatan hegemoni itu tak terbendung dan membombardir dua cahaya hitam itu. Kedua kekuatan itu pecah, dan cahaya gelap itu langsung hancur. Ye Chen penuh dengan momentum, melangkah keluar, dan kekuatan di bawah kakinya mengalir keluar. Dia tak terkalahkan. Wajah murid jahat itu berubah, meraung ganas, dan cahaya ajaib keluar dari matanya, menutupi Ye Chen, mata surga musnah. Mata langit macam apa yang hancur? Lihat aku. Ye Chen meremehkan minuman dingin di dalam cahaya ajaib. Setelah beberapa saat, kekuatan yang kuat dan mendominasi keluar dan merobek cahaya ajaib. Ye Chen keluar dari cahaya ajaib, dan tubuh murid jahat itu terbang keluar. Puff! Murid jahat itu menatap Ye Chen dengan ngeri. Di tangan Ye Chen, mereka hanyalah peran yang rentan. Baik api maupun murid itu dikalahkan. Aku tidak tahu apakah Kaisar Sihir adalah lawan orang ini. Semua orang yang hadir menonton dengan senyum lucu. Wajah Iblis Yu menjadi sangat jelek. Kekuatan Ye Chen sangat mengerikan, yang berada di luar imajinasinya. Namun, dia harus membalas kematian saudaranya. Napas seluruh tubuh Kaisar Sihir meledak, dan roh jahat itu berguling-guling. Kekuatannya beberapa kali lebih mengerikan daripada murid iblis. Dilihat dari alamnya, dia telah mencapai tahap akhir dari gangguan tingkat kedua. Kekuatan seperti itu benar-benar mengerikan di kota dosa. Hari ini, kamu harus mati. Iblis Yu dengan marah minum, dengan rasa kagum ide membunuh pun menghampiri Ye Chen. Ye Chen mendengus dingin, lalu berkata, karena kalian semua sudah datang, maka pergilah bersama saudaramu untuk menjadi teman. Bunuh. Iblis itu meraung dan mengeluarkan cahaya ajaib. Cahaya itu menyelimuti Ye Chen. Awalnya, itu adalah serangan yang kuat tanpa ada keraguan. Kendalikan selamanya. Kaisar sihir itu berteriak, dan cahaya ajaib di sekujur tubuhnya memiliki kekuatan untuk mengendalikan Ye Chen. Kekuatannya dengan cepat diperkuat dalam hal yang tak terlihat, yang sangat luar biasa. Ini adalah salah satu faktor paling mendasar bagi Moyu untuk memonopoli kota dosa. Dahulu kala, karena sihir ini, Moyu membunuh banyak lawan yang kuat dan membangun reputasinya. Kekuatan bertarung Ye Chen melambung ke langit, dan area terlarang dibuka 9 kali. Kekuatan medan melesat keluar, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan komando. Apakah ini seranganmu yang paling kuat? Ye Chen mencibir dan membunuh kedua tinju itu. 9 tinju berat dewa melarang untuk diluncurkan, dan kekuatan yang mendominasi melonjak, menghancurkan kekuatan Kaisar Iblis sepenuhnya, dan cahaya sihir semuanya musnah. Tubuh Moyu mundur dan menatap Ye Chen dengan kaget. Ye Chen bahkan menghancurkan perintahnya tanpa usaha apapun. Ye Chen memberikan minuman dingin, dan tubuhnya meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap, dia datang ke depan Kaisar Sihir. Dengan satu tangan, kekuatannya tak terbatas. Wajah Kaisar Sihir berubah drastis. Tubuhnya dengan cepat mundur, dan ki jahatnya melonjak. Darahnya mengalir deras ke langit di belakangnya, dan kekuatan yang paling mengerikan meletus untuk menahan serangan Ye Chen. Bang! Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan tubuh Iblis Yu terlempar keluar. Dia tidak tahan dengan serangan Ye Chen. Ada luka yang mengejutkan di dadanya, yang sangat mengerikan. Puff! Iblis Yu menyemburkan seteguk darah, menatap Ye Chen dengan ngeri, kesenjangan kekuatan ini benar-benar terlalu besar. Ini adalah lawan paling kuat yang pernah dia temui. Begitu berada di kota dosa, tidak ada situasi seperti itu. Kaisar sihir dikalahkan. Tidak ada ketegangan sama sekali. Petik 2. 7 saudara dari keluarga sihir benar-benar menghantam lempengan besi kali ini. Mereka bertemu dengan lawan yang kuat, dan mereka akan benar-benar tamat. Siapa dua orang yang dia bawa kembali? Kelihatannya kuat.
Itu tidak berarti apa-apa. Itu rentan. Angin ungu meremehkan dengan cara mencibir. Tatapan mata Bloodchilde jatuh pada dua orang yang diundang oleh iblis, dan mulutnya menunjukkan senyum aneh dan berkata, kedua orang itu terkenal di kota keinginan. Aku tidak menyangka akan diundang oleh iblis. Mata Purple Wind menatap orang yang diundang oleh iblis, dan juga menunjukkan senyum, jenius dari keluarga bunga, Hua Wuyi, dan Hua Ken, pelayan paling kuat dari keluarga bunga, benar-benar terkenal di kota keinginan. Petik 2. Aku ingin meminta saudara Hua untuk membalas dendam untuk saudaraku. Iblis akan melakukan yang terbaik. Xie Yu mengepalkan tinjunya, di matanya ada niat membunuh yang kuat. Bunga tanpa kejahatan menatap Ye Chen dengan dingin, di matanya tidak memiliki jejak perubahan, tampaknya sama sekali tidak menaruh perhatian pada Ye Chen, dengan cara yang ringan, sisa-sisa, serahkan padamu. Ya, Tuan Muda. Hua Chen keluar dengan pincang dan salah satu kakinya pincang. Ternyata dia orang lumpuh. Apakah orang lumpuh ini sangat serius? Beberapa orang membicarakan tahu. Aku tidak tahu. Kelihatannya sangat kuat. Ye Chen menatap Hua Ken. Hua Ken tidak bisa menahan perasaan kuat, dengan niat membunuh yang kuat terus menyebar, membuat orang-orang merasa berat. Ledakan. Hua Ken tidak bisa berkata apa-apa lagi, dan langsung meledakkan niat membunuh yang menakjubkan. Dia bergegas ke Ye Chen, minum banyak, dan berkata, keterampilan sihir Tian Chan. Kaki kanan Hua Ken menyapu, dengan kekuatan ilahi, dan seluruh ruang bergetar, seolah-olah ada ratusan juta kekuatan rata-rata yang jatuh. Ye Chen melancarkan 9 pukulan berat di area terlarang, dan melancarkan 9 pukulan berturut-turut. Kekuatan yang mendominasi bertabrakan dengan kaki kanan Hua Ken, yang menyebabkan riak yang mengerikan. Tubuh Ye Chen diam, rambut hitamnya berkibar, dan tinjunya melesat keluar lagi. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya keemasan, dan kekuatan pemusnahan melonjak ke depan dan menyapu masa lalu menuju Hua Ken. Sisa-sisa bunga meraung, di balik napas agung mengalir keluar, kaki kanan menarik lagi, kekuatan agung menyapu keluar, membangkitkan gelombang besar 1000 lapis. Ledakan. Aku mendengar pukulan yang menghancurkan dan kekuatan kedua kaki yang patah. Ah! Hua Chen menjerit, suara asli kaki kanan, sekarang sama sekali tidak dapat berdiri. Mata Hua Wuyin tenggelam dan menatap Ye Chen dengan cahaya dingin. Tubuhnya mengalir keluar dalam sekejap, dan napas yang kuat keluar dari punggungnya. Setan berubah menjadi binatang buas dan bergegas ke Ye Chen. Satu pukulan, di sisi lain, akan menghancurkan binatang buas itu. Kekuatan Hua Wuyin telah mencapai 3 tingkat gangguan, yang benar-benar mengerikan di antara generasi muda. Bunga tanpa kejahatan tinju dan kaki menyebar, kekuatan yang kuat dilepaskan, telapak tangan ke Ye Chen, kekuatan agung meledak, mengguncang bumi. Ye Chen masih tinju ganda, Shen Jing Jiu Chongquan dan Shen Xiang Tiangong bergantian untuk saling membunuh. Setiap pukulan dengan kekuatan yang tak tertahankan, bertarung dengan Hua Wuyin. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Asisten yang dibawa oleh Kaisar Sihir benar-benar mengerikan. Dia bisa bertarung dengan orang ini untuk waktu yang lama. Sebelumnya, hampir semua orang yang bertarung melawan Ye Chen terbunuh dalam hitungan detik. Tidak mungkin untuk bertahan lama. Dengan senyum dingin di wajahnya, Iblis Yu tidak memiliki kejahatan. Namun, pembantu yang telah dia bayar banyak uang untuk diundang akan menjadikannya kekuatan unik di kota dosa. Namun, harganya adalah bahwa 7 saudara dari keluarga iblis harus mendengarkan keluarga bunga takdir. Itu berarti bahwa keluarga bunga secara tidak langsung akan menjadi pengendali kota dosa. Kekuatan Hua Wuyin tidak lemah, tetapi tampaknya dia belum bisa mengalahkan orang itu. Cahaya angin ungu tersenyum. Meskipun Hua Wuyin memiliki 3 tingkat gangguan, itu masih jauh lebih buruk daripada orang itu. Sampai sekarang, aku tidak bisa melihat seperti apa orang itu sekarang. Anak berdarah itu tampak dingin. Kata angin ungu, kapan kamu begitu percaya diri? Apakah aku tidak percaya diri? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Anak berdarah itu terkekeh. Bunga yang tak berujung. Hua Wuyin meminum banyak roh jahat dan berubah menjadi teratai hitam. Setiap teratai hitam berada dalam rasa membunuh yang menakjubkan ini. Kelopak yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan mereka membunuh Ye Chen tanpa jejak ruang. Dewa itu seperti Tiangong.
Ye Chen meniup tinjunya, dan dewa yang tak terhitung jumlahnya meraung di belakang Ye Chen dan bergegas menuju bunga-bunga tanpa kejahatan. Ledakan. Dewa yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan kelopak teratai hitam dan saling meledakkan. Kekuatan yang mengerikan mengaduk gelombang satu demi satu dan menghancurkan bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Ye Chen melangkah maju selangkah, dan darahnya membumbung tinggi ke langit di belakangnya. Dengan satu pukulan, kekuatan penghancurnya sangat dahsyat, yang membuat orang-orang merasa kedinginan. Wajah Hua Wuyin muram. Dengan 3 tingkat konsentrasinya, dia hampir tidak dapat bertemu lawannya bahkan di kota keinginan. Sekarang dia telah bertemu lawan yang begitu kuat di kota dosa. Bunga tanpa kejahatan meraung, kekuatan seluruh tubuhnya meledak sepenuhnya, langit mengambang dengan sepotong kelopak hitam, terus-menerus melayang di udara, memancarkan rasa membunuh. Bunga yang jatuh tidak kenal ampun. Dengan gemuruh bunga, kelopak yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan membunuh Ye Chen. Bersama dengan Ye Chen, kekuatan dominan Ye Chen menghancurkan kelopak yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh Hua Wuyin. Bunga tanpa kejahatan terkejut besar, tubuhnya dengan cepat mundur. Tuan muda, hati-hati. Sisa-sisa bunga meraung, melompat dan bergegas ke depan bunga tanpa kejahatan, dan menahan serangan Ye Chen untuk bunga tanpa kejahatan. Tubuh sisa bunga itu terbang mendatar, kedua lengannya berdarah, tubuhnya penuh darah, tidak hanya muntah darah. Hua Wuyin lolos dari pukulan ini, tetapi jika bukan karena dia akan terluka. Wajah kaisar jahat itu menjadi sangat jelek, dan Hua Wuyin bukanlah lawan Ye Chen, yang membuatnya merasa panik. Ye Chen berdiri di kehampaan dengan momentum yang menindas, dan matanya yang dingin menatap Hua Wuyin. Wajah Hua Wuyin sangat suram. Dia belum pernah mengalami rasa frustrasi seperti itu ketika dia begitu besar, dan merasakan rasa malu yang luar biasa di dalam hatinya. Tuliskan namamu di koran. Bunga tanpa kejahatan menggertakkan giginya, www. Apakah kamu masih perlu tahu namaku? Ye Chen berkata dengan nada meremehkan. Hua Wuyin menggertakkan giginya dengan erat. Kata-kata Ye Chen merupakan semacam penghinaan dan ejekan baginya. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui namanya. Kamu terlalu sombong. Apakah kamu tahu siapa saudara Hua? Saudara Hua adalah putra ketiga dari keluarga bunga di kota keinginan. Jika kamu berani tidak menghormati saudara Hua, kamu tidak menghormati keluarga bunga. Jika kamu menyinggung keluarga bunga, kamu akan mati dengan kekuatanmu. Kekuatanku. Ye Chen tidak dapat menahan tawa dan berkata, aku benar-benar hanya memiliki kekuatan ini, tetapi kekuatan ini cukup untuk membunuhmu. Begitu wajah Kaisar Iblis berubah, tubuh Ye Chen tiba-tiba bergerak, dan hukum ruang dan waktu habis dan muncul di depan Kaisar Iblis dalam sekejap. Sangat cepat sehingga dia telah menguasai hukum ruang dan waktu. Melihat kecepatan Ye Chen yang mengerikan, mata Sue Gongzi tenggelam. Dia melihat dengan jelas bahwa pada saat Ye Chen bertindak, waktu dan ruang telah berubah. Iblis Yu terkejut. Tinju Ye Chen telah hancur berkeping-keping. Iblis Yu meraung ngeri, Tuan muda Hua, selamatkan aku. Hua Wuyin acuh tak acuh. Terus terang, kematian Kaisar Iblis tidak ada hubungannya dengan dia. Selain itu, dia dapat dikatakan berada dalam dilema sekarang. Bagaimana dia bisa kembali untuk menyelamatkan Kaisar Iblis? Melihat bunga itu tidak memiliki kejahatan dan tidak bergerak di musim dingin, Iblis Yu frustrasi dan meraung berulang kali. Dia mengeluarkan kekuatan yang paling kuat untuk menahan serangan Ye Chen dan membunuh. Tinju Ye Chen tidak dapat dihentikan dan langsung menghancurkan segalanya. Pertahanan Kaisar Iblis tampaknya tak tertahankan. Tubuhnya langsung meledak dan berubah menjadi gumpalan daging dan darah. Dengan hanya satu kepala yang tersisa, dia ingin melarikan diri. Ye Chen meraih masa lalu dengan tangan yang besar. Iblis Yu sangat takut, jangan. Puff. Kepala Kaisar Iblis hancur dan musnah sepenuhnya. Kakak, murid ajaib dan api ajaib itu berteriak, dan mata mereka pecah. Ye Chen berbalik dan menatap murid ajaib dan api ajaib itu. Dengan kilatan niat membunuh di matanya, dia membelah telapak tangannya, dan keduanya menjadi marah. Mereka menyemburkan aliran darah dan membakar esensi darah mereka sendiri, dan bergegas menuju Ye Chen bersama-sama. Aku akan bertarung denganmu. Murid ajaib itu meraung, matanya menyemburkan dua cahaya hitam, menembus langit dan datang dengan momentum yang besar. Api di sekujur tubuhnya berubah menjadi bayangan virtual hitam,
seperti Dewa Api Hitam, dan membunuh Ye Chen dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakan, benturan hebat antara kedua belah pihak pun terjadi. Seluruh tubuh Ye Chen berkilauan dengan emas, dan melangkah maju dengan momentum yang dahsyat. Kekuatan yang mengerikan melonjak di bawah kakinya. Tinjunya tak terhentikan dan menghancurkan segalanya. Puff, puff, darah dari pupil iblis dan api ajaib menonjol, dan tubuhnya penuh dengan darah. Ye Chen memegang pedang naga hijau dan memotongnya secara horizontal. Pupil iblis dan api dipotong oleh pedang, dan tubuhnya terpotong menjadi dua. Beberapa cahaya pedang terbunuh, akan menjadi pupil iblis dan kepala api hancur, Yuan Shen dilenyapkan. Ketujuh saudara dari keluarga iblis semuanya mati. Mereka semua ketakutan. Benar-benar tak terduga bahwa 7 saudara dari keluarga iblis, yang mendominasi kota dosa, dihancurkan dengan cara ini. Ye Chen menoleh untuk melihat Hua Wuyin. Mata Hua Wuyin tenggelam dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia sama sekali tidak tahu detail Ye Chen, tetapi menilai dari latihannya saat ini, dia tidak takut dengan kekuatan Hua Jia. Tuan muda, pergilah dulu. Aku akan memberikannya di sini. Hua Wuyin menghalangi jalan di depan Hua Wuyin, meskipun terluka parah, tetapi juga bersumpah untuk melindungi keselamatan Hua Wuyin. Hua Wuyin mengepalkan tinjunya dengan erat. Ini adalah pertama kalinya dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Itu sangat memalukan. Jika kamu pergi ke kota keinginan, aku akan membunuhmu. Hua Wuyin menggertakkan giginya. Jika kamu bisa melarikan diri. Ye Chen meremehkan dan berkata dengan dingin. Tuan muda, ayo pergi. Hua Wuyin minum banyak dan bergegas ke Ye Chen. Hua Wuyin tidak ragu-ragu untuk melarikan diri, tetapi belum bergegas jauh, adalah sosok yang menghentikannya. Aku membantumu menghentikannya. Bagaimana kamu bisa berterima kasih padaku? Lengan angin ungu memeluk dada, dengan cara tersenyum hangat. Ye Chen melesat keluar dengan tinju dan berkata dengan dingin, apakah aku ingin kamu menghentikannya? Hua Wuyin meraung. Di bawah tinju Ye Chen, dia tidak bisa menahannya. Tubuhnya meledak, dan jiwanya musnah. Kau bermaksud membunuhnya, jadi aku akan membantumu. Zifeng tersenyum aneh, tubuhnya melesat keluar dari cahaya hitam ungu, berubah menjadi sepasang tangan yang mengerikan, menuju bunga tanpa kejahatan di masa lalu. Hua Wuyin ketakutan dan berseru dengan marah, siapa kau? Mengapa kau ingin memukulku? Kau salah. Bukannya aku ingin menembakmu. Dialah yang menyuruhku membunuhmu. Zifeng tersenyum ringan. Bunuh. Bunga tanpa kejahatan tahu bahwa dia tidak punya jalan kembali, meraung, kelopak hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, berubah menjadi hujan bunga, tersapu. Ledakan. Kedua kekuatan saling bertabrakan, dan Hua Wuyin pergi dengan satu gerakan, dan sama sekali tidak menyukai perang, dan Zifeng tampaknya tidak berniat menghentikannya. Dia hanya melihat pelarian Hua Wuyin. Ye Chen mengulurkan tangan dan menepuk ke arah Hua Wuyin. Hua Wuyin membakar esensi darahnya. Dengan raungan, dia memadatkan teratai hitam, bertabrakan dengan Ye Chen, dan dengan cepat melarikan diri dari kota dosa. Aku akan mengambilnya kembali. Bunga tanpa kejahatan dari jauh, marah. Ye Chen menatap angin ungu dan berkata, kamu serius? Jadi apa? Angin ungu mengangkat bahu dan mengangkat bahu. Tidak juga. Ye Chen tampak acuh tak acuh. Angin ungu tertawa, pengaruh keluarga bunga di kota keinginan tidak kecil, kamu bisa mendapat masalah besar sekarang. Benarkah? Apakah kamu sudah cukup? Ye Chen menatap Zifeng dan menyapu anak laki-laki berdarah itu ke satu sisi dan berkata, kamu telah bermain sejak awal. Kamu bermain dengan kematian penguasa 3 kastil dari kastil sihir naga. Sekarang kamu bermain lagi. Apakah kamu pikir kamu bisa mengendalikan semuanya? Aku bukan pion yang kamu mainkan. Bagaimana kita bisa cukup bermain bagus sebelum dimulai? Angin ungu dengan senyum kejam. Ye Chen menatap tajam ke arah matanya dan berkata, aku benci orang lain menganggapku sebagai bidak catur, dan aku muak kau pikir kau bisa mengendalikan segalanya. Jika kau tidak cukup bermain, aku hanya bisa membiarkanmu menyelesaikan permainan. Ye Chen menghentakkan kakinya, dan kekuatan dahsyat menyerbu ke arah angin ungu di belakangnya. Angin ungu berdengung dingin, cahaya hitam ungu melonjak, dan kekuatan Ye Chen bertabrakan bersama, kekuatan dahsyat meledak, merusak berkali-kali lipat dari sebelumnya. Hanya tabrakan sederhana, Ye Chen sudah merasakan kekuatan angin ungu,
benar-benar lebih kuat daripada bunga tanpa kejahatan. Ye Chen meluncurkan metode pertarungan suci, dan seluruh tubuhnya ketakutan hingga ekstrim. Seluruh tubuhnya berubah menjadi dewa perang yang tak terkalahkan. Rambut hitamnya berkibar, dan dia melangkah keluar dengan tinjunya. Ruang itu hancur. Zifeng merasa kekuatan tempur Ye Chen telah meningkat sedikit. Dengan teriakan panjang, kekuatannya benar-benar meledak. Cahaya hitam ungu yang mengerikan melonjak dan menutupinya, dan bertarung dengan Ye Chen. Kekuatan kedua pria itu terus-menerus bertabrakan satu sama lain, yang membangkitkan gelombang yang mengguncang langit. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya di kota dosa terus-menerus runtuh dalam perang ini, dan area yang luas berubah menjadi reruntuhan. Ye Chen terus-menerus mengembangkan metode suci pertempuran, dan kekuatan bertarungnya yang kuat lebih dari sekadar melonjak. Setiap tinju memiliki kekuatan penghancur. Kekuatan bertarung Zifeng juga menakjubkan. Cahaya hitam ungu meledak dan memiliki kekuatan tak terbatas. Kekuatannya sangat unik, dari sudut pandang cahaya ini, harus memiliki hubungan tertentu dengan para dewa dan iblis. Jiwa tua itu mengamati. Dia ada hubungannya dengan para dewa dan iblis. Apakah anak berdarah itu seorang dewa iblis? Ye Chen sedikit terkejut. 80% dari mereka berhubungan dengan dewa dan iblis. Cara lama jiwa. Ye Chen mengayunkan tinjunya, dan semua jenis metode pertempuran meledak. Hukum abadi di tubuhnya bersinar. Kekuatan dahsyat mengalir pada tinju ganda Ye Chen. Kekuatan tinju itu sangat menakutkan. Setiap pukulan menghancurkan langit. Wajah Zifeng menjadi suram dan tak tertandingi. Kekuatan Ye Chen berada di luar imajinasinya. Setelah perang yang begitu lama, Ye Chen tampaknya semakin kuat di Vietnam, dan kekuatan internalnya tak terbatas dan tak berujung, dan tampaknya dia tidak akan menghabiskan sama sekali. Angin ungu mengeluarkan semua kekuatannya, untuk dapat bersaing dengan Ye Chen. Ye Chen mempersembahkan kurban kepada menara emas hitam dengan pola naga, dan menghancurkannya. Kekuatan dahsyat itu turun dalam raungan. Zifeng merasakan tekanan yang sangat besar, dan dengan teriakan panjang, dia mempersembahkan palu besar dan menghancurkannya ke menara emas hitam dengan pola naga. Ledakan. Ketika kedua harta karun itu bertabrakan, menara emas hitam dengan pola naga itu langsung menghancurkan palu besar Zifeng dengan keunggulan mutlak. Tubuh Zifeng mundur dan wajahnya sulit untuk melihat yang ekstrim. Zifeng bukanlah lawan orang ini. Seberapa mengerikan orang ini? Di mata mereka, Zifeng sama mengerikannya dengan anak berdarah itu, dan ada sebagai penguasa di kota dosa. Ye Chen dengan napas yang menginspirasi, memegang menara emas hitam berpola naga itu sekali lagi hancur, angin ungu menderu ke langit. Hatinya marah, cahaya hitam ungu menjadi lebih menakutkan, tubuhnya tampak seperti binatang buas yang dihidupkan kembali. Zifeng memiliki lebih dari kekuatan ini, dan bahkan memaksanya untuk menghidupkan kembali darahnya. Mulut anak berdarah itu sedikit terangkat, tidak khawatir angin ungu akan kalah. Dia tahu betapa mengerikannya kekuatan darah di tubuh Zifeng. Begitu pulih, kekuatan tempurnya akan sangat meningkat, dan banyak orang dikalahkan di sini. Kamu benar-benar membuatku marah. Napas angin ungu membubung dan menderu ke Ye Chen. Kekuatan seluruh tubuhnya mencapai ekstrim. Cahaya ungu hitam itu sangat menyilaukan dan menyelimuti Ye Chen. Ledakan. Suara getaran yang mengerikan terdengar dari cahaya ungu hitam itu, dan kekuatan yang dahsyat meledak, yang sangat menakutkan. Ledakan. Tubuh Zifeng terlempar keluar dari cahaya ungu hitam itu, dan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya terkejut. Dia tidak bisa menerimanya. Setelah kekuatan darahnya pulih, dia tidak bisa menandingi Ye Chen. Itukah kekuatan untuk memprovokasimu? Itu sangat rentan. Ye Chen bergegas keluar dari cahaya ungu hitam itu, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan semangat juang. Kota menara emas hitam dengan pola naga itu langsung ditekan. Wajah Zifeng berubah drastis, tubuhnya cepat mundur, dan darahnya membumbung tinggi di belakangnya. Dia berubah menjadi dewa dan iblis, dan membunuhnya dengan satu pukulan, mencoba menghalangi penindasan menara emas hitam berpola naga. Puff! Menara emas hitam berpola naga itu kuat dan menekan segalanya. Zifeng batuk darah dan terbang keluar lagi. Darah di tubuhnya bergulung dan memuntahkan beberapa suap darah. Napasnya sangat tidak stabil. Zifeng kalah. Semua orang merasa tidak percaya. Wajah Bloodchilde menjadi muram.
Dia sangat percaya pada Zifeng, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih kalah setelah resusitasi darah. Kamu pikir kamu kuat, kamu bisa mengendalikan segalanya, dan bermain dengan orang lain di telapak tanganmu, yang konyol. Ye Chen menatap angin ungu, meremehkan cara dengungan dingin. Wajah Zifeng jelek dan tak tertandingi, dan matanya berbinar karena marah. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, apakah bermain dengan orang-orang di antara tepuk tangan adalah hal yang menyenangkan? Di dunia ini, yang kuat memenuhi syarat untuk melakukan apa yang mereka inginkan, dan yang lemah hanya bisa menjadi bidak catur dan dimanipulasi oleh orang lain. Apakah kamu pikir kamu adalah orang yang bermain catur? Di dunia ini, kamu bukanlah yang kuat, kamu hanya bidak catur yang dimanipulasi oleh orang lain. Apa yang kamu banggakan? Ye Chen mencibir. Zifeng muram dan berkata, aku tidak tahu bagaimana kamu keluar, tetapi kamu tidak bisa keluar dari kota dosa hari ini. Benarkah? Ye Chen menatap pemuda berdarah itu dan berkata, apakah kau mengatakan bahwa dia bisa menjagaku? Angin ungu berkata dengan ganas, pemuda berdarah itu tertarik pada orang, tidak pernah lepas dari telapak tangannya. Ye Chen mencibir di sudut mulutnya dan berkata, akhir-akhir ini kau selalu sombong. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah ini. Ye Chen berkata, dan menara emas hitam dengan pola naga menekan angin ungu itu. Wajah Zifeng berubah drastis dan dia meraung, selamatkan aku, tuan muda berdarah. Bisakah dia menyelamatkanmu? Ye Chen memancarkan napas dingin di sekujur tubuhnya, bahkan jika tangan pemuda berdarah itu, juga tidak bisa melewatinya untuk menyelamatkan orang. Ketika menara emas hitam dengan pola naga ditekan, kekuatan agung itu menghancurkan segalanya. Angin ungu menderu ke langit, membakar esensi darah untuk melawan menara emas hitam dengan pola naga itu. Ledakan, ledakan, tubuh Zifeng retak. Tampaknya darah hitam ungu itu terus mengalir, dan kekuatan tubuhnya habis. Dia sangat ketakutan. Menara emas hitam berpola naga ditekan lagi, dan mata angin ungu berbinar putus asa. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dia merasa putus asa. Anak darah tidak menyerahkannya, dia tahu, bahkan jika itu, tidak ada efeknya. Tidak. Angin ungu dalam tubuh yang enggan berubah menjadi sekelompok kabut darah, sepenuhnya terhapus. Zifeng dimusnahkan seperti ini. Mereka semua menghirup udara dingin, dan mereka yang dianggap tak terkalahkan di hati mereka terbunuh di depan mereka hari ini. Anak darah tampak dingin dan tak tertandingi. Ye Chen membunuh Zifeng di depannya, yang merupakan tantangan besar baginya. Jika kau membunuh Zifeng, aku akan mengorbankannya dengan darahmu. Kata-kata Blood Childe dingin, dan seluruh tubuhnya penuh dengan darah, yang langsung berubah menjadi lautan darah dan meraung tanpa henti. Saudara-saudara iblis mengatakan hal yang sama, tetapi mereka semua mati. Kata Ye Chen ringan. Bagaimana mereka bisa dibandingkan denganku? Di kota dosa, tidak ada yang bisa menantang keagunganku. Jika kau tidak mematuhiku, tidak akan ada amnesti. Blood Childe dengan niat membunuh yang kuat, selangkah demi selangkah menuju Ye Chen, setiap langkah terasa sangat berat, seluruh dunia bergetar secara umum. Ye Chen mengembangkan metode bertarung yang suci, dan kekuatan tempur yang agung meletus, yang membuat kegemparan, suara perburuan, dan kekuatan yang kuat meraung untuk menyerang langit. Aura Ye Chen dan Sue Gongzi sangat kuat, yang membuat semua orang di tempat kejadian tidak dapat menahan diri untuk mundur. Kedua orang itu bertabrakan dalam sekejap, dan langit berubah warna. Ada perasaan yang menghancurkan bumi. Darah anak darah menjulang tinggi dan kekuatannya tak tertandingi. Ini adalah pertemuan Ye Chen dengan lawan yang kuat setelah Senzi. Namun, dibandingkan dengan Senzi, Sue Gongzi masih jauh tertinggal. Keberadaan Senzi di generasi muda setara dengan keberadaan yang tak terkalahkan. Meskipun anak darah kuat, itu tidak terkalahkan. Dia sama sekali tidak menghadapi tekanan mengerikan dari Senzi. Menurut dugaan Ye Chen, keadaan anak darah seharusnya berada di sekitar puncak dari 3 tingkat gangguan, tetapi seharusnya melampaui 3 tingkat gangguan. Itu dapat bersaing dengan atau membunuh tingkat gangguan keempat. Saat ini, Ye Chen hanya terganggu dari keadaan pikiran. Ada 2 tingkat yang berbeda di alam. Sangat sulit untuk membunuh anak darah. Namun, kekuatan Ye Chen telah mencapai puncak gangguan tingkat pertama, dan pemahamannya tentang hukum keabadian juga telah meningkat pesat. Tidak sulit untuk meningkatkan ke tingkat gangguan kedua.
Bentrokan antara Ye Chen dan Blood Childe bagaikan dua kelompok api yang saling bertarung. Kekuatan teror meletus dan penuh dengan kekuatan penghancur. Sebagian besar kota jahat akan hancur dalam pertempuran di antara mereka. Seluruh tubuh Blood Childe penuh dengan darah. Lautan darah mengalir keluar untuk menghalangi langit dan memancarkan bau yang dingin. Ye Chen berdiri di lautan darah. Di lautan darah, ia mengeluarkan serangkaian peluang pembunuhan yang menakutkan dan menyerang Ye Chen. Seluruh tubuh Ye Chen berkilauan dengan emas. Tubuh emas 9 putaran pasti telah mencapai putaran ke-7. Pertahanan dan kekuatan tubuh telah mencapai keadaan yang sangat mengerikan. Setiap inci kulit tubuhnya telah menjadi emas gelap, seperti manusia emas. Tangan Ye Chen terbuka lebar dan tertutup, dan metode pertarungan suci diterapkan secara ekstrim. Jalan yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit, dan serangkaian prinsip jalan terkondensasi di telapak tangan Ye Chen. Telapak tangan Ye Chen berulang kali diputar dan dikirim keluar. Kekuatan teror tak tertandingi. Ledakan. Lautan darah menderu dan terus-menerus meledak. Ye Chen meluncurkan 9 senjata berat di area terlarang. Kekuatan medan yang kuat menahan peluang pembunuhan lautan darah. Dengan berkah hukum jalan, ia memiliki kekuatan tak terbatas. Ia bertabrakan dengan lautan darah, saling meledak, dan menggulung gelombang besar. Keduanya mundur dengan cepat. Napas pangeran berdarah itu dingin, dan ia membunuh mereka lagi. Kekuatan yang kuat itu melesat maju. Ye Chen mengorbankan menara emas hitam berpola naga dan menghancurkannya di masa lalu. Ia bertabrakan dengan kekuatan pangeran berdarah, dan menara emas hitam berpola naga itu terguncang. Kamu benar-benar hebat, tetapi kamu jauh dariku. Blood Childe tampak ganas, matanya penuh dengan warna darah, seluruh tubuhnya tampak bermandikan cahaya darah, untuk membunuh Ye Chen. Ye Chen tampak berwibawa. Kekuatan Blood Childe sangat mengerikan. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk mengalahkannya. Dalam menghadapi serangan kuat Blood Childe, kekuatan internal Ye Chen terus-menerus keluar, dan segala cara keluar untuk bertarung dengannya. Langit berlumuran darah. Dengan raungan darah, cahaya berwarna darah yang mengerikan meledak, menyelimuti seluruh dunia, seolah-olah seluruh dunia telah menjadi warna darah. Itu adalah kekuatan medan. Ye Chen terkejut. Dalam cahaya berdarah ini, dia merasa kekuatannya sedang ditekan dan diikat. Ye Chen merasakan rasa bahaya yang sangat besar datang ke arahnya, dan segera mengerahkan area terlarang secara ekstrim, dan melawan kekuatan medan dengan kekuatan medan. Ledakan. Kekuatan yang kuat datang dari benturan, dan tubuh Ye Chen terkejut dan terbang keluar. Ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar, medan terlarang Dewa Ye Chen juga sulit untuk dilawan sepenuhnya. Serangan mengerikan dari pemuda berdarah itu, pertahanan tubuh Ye Chen hampir hancur. Di medanku, berapa lama kamu bisa bertahan? Pemuda berdarah itu tampaknya menyatu dengan cahaya berdarah. Dia tidak bisa melihat sosok itu sama sekali. Dia hanya bisa mendengar suara dingin itu. Pembunuhan yang kuat datang dari segala arah, dan Ye Chen merasakan ancaman besar. Dia berteriak, hukum suci pertempuran dan alam terlarang ilahi diberkati bersama, dan aturan negeri dongeng melonjak dan memancarkan kekuatan yang kuat. Ye Chen melambaikan tinjunya dan mengambil inisiatif untuk melawan. Semangat Juang Lingtian membumbung tinggi ke langit, dan tinjunya tampaknya menghancurkan dunia. Tidak ada gunanya. Keadaanmu terlalu buruk. Pertempuran sudah berakhir. Tawa ganas Blood Childe terdengar, dan seluruh medan warna darah melonjak. Kekuatan dahsyat yang tak tertandingi melesat ke titik ekstrim. Ini seperti membunuhku. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ye Chen berteriak dingin, seluruh tubuh mengeluarkan kekuatan besar. Kekuatan ini mengejutkan, langsung membuat semua domain warna darah ingin bubar. Hancurkan untukku. Ye Chen berteriak dan membunuh dengan tinjunya. Kekuatan besar itu mengejutkan dan bertabrakan dengan peluang membunuh di medan darah. Seluruh dunia berguncang hebat. Ledakan. Pesawat pembunuh itu membubung ke langit dan meraung di mana-mana. Tubuh Ye Chen terbang keluar, dan ada beberapa bekas luka di tubuhnya. Setiap bekas luka itu mengejutkan. Tubuh Sue Gongzi mundur dan matanya tenggelam. Baru saja, dia mencoba yang terbaik untuk membunuh Ye Chen, tetapi dia tidak membunuh Ye Chen. Seperti yang diharapkan, aku masih memiliki kemampuan. Sepertinya aku benar-benar bergumam padamu. Saluran dingin Blood Childe Yin.
Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ye Chen berkata dengan nada dingin. Benarkah? Aku melihat seberapa lama kau bisa bertahan. Blood Childe sekali lagi mengeluarkan sepotong cahaya darah, membunuh Ye Chen. Kurasa aku bisa membunuhmu. Ye Chen mencibir, dia memiliki kristal darah yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Selama kau memurnikan kristal darah, kau dapat memiliki kekuatan teror untuk menyerang. Ye Chen sekali lagi menghembuskan napas yang besar dan bertabrakan dengan Blood Childe. Mereka saling bertarung, dipenuhi dengan semangat membunuh, dan terus-menerus bertabrakan. Blood Childe memainkan sepotong cahaya teror, dan Ye Chen terus memurnikan kristal darah, dan kedua orang itu membeku bersama. Tampaknya dia telah mampu bertarung begitu lama, dan napasnya dalam konsumsi terus-menerus, seterusnya, akan benar-benar seperti yang dikatakan Ye Chen, melahapnya. Dia harus mengakhiri pertempuran sesegera mungkin. Secara acak, dia berteriak, dan ada kekuatan yang bergulung di tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang terbangun, dan temperamen seluruh orang itu berubah. Wajah Ye Chen berubah, dan dia merasakan bahaya besar. Dia mundur dengan cepat, dan sudut mulutnya menjadi ganas. Matanya merah karena darah, dan darahnya mengerikan. Kekuatan keseluruhannya beberapa kali lebih kuat. Hal berikutnya adalah kiamatmu. Senyum kejam Blood Childe terangkat, setelah munculnya sebuah penglihatan, mayat gunung darah laut, berguling. Mengepalkan tinjunya, dia hanya bisa membuat terobosan. Menghadapi kekuatan mengerikan Blood Childe, Ye Chen tampak berwibawa, dan napasnya terus meningkat. Dia dengan cepat memurnikan kristal darah di tubuhnya, dan kekuatannya yang kuat berdampak pada dua penghalang yang mengganggu. Di seluruh langit, lautan darah meraung dari pegunungan, ada desisan dan raungan yang tak terhitung jumlahnya, memekakkan telinga, orang-orang merasa ngeri. Darah tidak ada habisnya, lautan darah mengepul dan menutupi Ye Chen. Ye Chen berada di lautan darah. Kekuatan teror berasal darinya, dia ingin mencabik-cabik Ye Chen. Di lautan darah mengapung mayat kuno, yang masing-masing memiliki bau yang mengerikan. Pada saat ini, semua mayat hidup kembali, seperti dewa dan iblis yang hidup kembali, meraung ke arah Ye Chen. Napas Ye Chen terus meningkat, seluruh tubuhnya bersinar dengan emas, dan tubuhnya bersinar. Ketika mayat-mayat kuno itu datang, napas Ye Chen meningkat hingga ekstrim dan akhirnya meledak. Ledakan, kekuatan terobosan ini hancur dalam sekejap, dan semua mayat kuno hancur berkeping-keping. Napas Ye Chen naik dengan cepat, dan wilayahnya dipromosikan ke tingkat gangguan kedua. Terobosan telah terjadi dalam pertempuran. Mata Blood Childe tenggelam, dan dia sangat terkejut. Bahkan jika kamu menerobos wilayah, kamu tidak dapat lolos dari telapak tanganku hari ini. Mata Blood Childe menjadi lebih ganas, dan seluruh tubuhnya penuh dengan darah, membentuk roh jahat darah, bersiul keluar. Di lautan darah, Ye Chen mendapatkan kembali napasnya secara ekstrim, dan gelombang darah yang ganas datang. Ye Chen memperluas area terlarang 9, dan metode suci pertempuran berkembang pesat, mendukung penghalang untuk menahan pembunuhan gelombang darah. Pada saat yang sama, Ye Chen penuh dengan hukum peri. Dengan peningkatan wilayahnya, kekuatan aturan dongeng yang dapat dia gunakan menjadi lebih kuat, dan kekuatan semua jenis seni sihir juga telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Ye Chen menjerit, dan darahnya melonjak di belakangnya. Dengan momentum yang mendominasi, dia meninju dan membunuhnya, dan mayat kuno terus-menerus hancur di bawah tinju Ye Chen. Ye Chen adalah dewa perang di bawah bayang-bayang hukum suci pertempuran, tak terkalahkan dan menghancurkan segalanya. Betapa kuatnya orang-orang terkejut melihat pemandangan ini, dan kekuatan Ye Chen telah meningkat pesat, yang membuat mereka merasa luar biasa. Orang ini sangat tidak normal. Seberapa kuat orang ini untuk bisa bertarung dengan anak berdarah untuk waktu yang lama, dan semakin kuat perang Vietnam. Mereka yang menyaksikan pertempuran ini di kota dosa merasa mendebarkan. Masih ada banyak ketegangan tentang pertempuran itu. Mereka tidak berpikir bahwa Ye Chen akan mati. Lautan darah bergulung-gulung, dan tangan bocah berdarah itu terus-menerus mencubit segel itu. Setiap kali dia mencubit segel itu, akan ada kekuatan yang kuat meledak, dan mesin pembunuh di lautan darah itu akan bergulung-gulung dan berubah menjadi gelombang besar untuk diperebutkan. Tangan Ye Chen berevolusi. Tangan kirinya adalah matahari dan tangan kanannya adalah bulan.
Tinjunya berevolusi menjadi matahari dan bulan. Dia membunuh matahari dan membunuhnya. Langit dan bumi berubah warna, dan lautan darah bergulung-gulung. Semua gelombang besar dan mayat-mayat kuno menghilang dalam sekejap. Ye Chen berteriak panjang, dan seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan besar itu melesat ke langit dan langsung menyebarkan lautan darah. Wajah bocah berdarah itu berubah, suram tak tertandingi, tangannya dengan cepat tercetak, cahaya darah menutupi seluruh tubuhnya, meraung, darah langit berubah. Cahaya darah jatuh dari langit dan menutupi darah. Kekuatan bertarungnya meningkat pesat dalam sekejap. Tubuhnya tampak bertabrakan. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya darah, yang sangat luar biasa. Ye Chen mengetik kata, "Dou," dan sebuah paragraf rune berkelebat di benaknya, membawa metode pertarungan suci hingga batasnya. Kata, "Dou," berada di atas langit, penuh dengan kekuatan mengerikan yang tak tertandingi. Bertarunglah dengan manusia, dengan bumi, dengan langit. Teroboslah langit. Ye Chen meraung ke langit, kata, "Dou," yang besar bersinar dengan kecemerlangan ilahi, dan suara Tao bergema di antara langit dan bumi. Itu bergema di langit. Kekuatan yang kuat menekannya dan menghancurkan langit, yang tak tertahankan. Menghadapi serangan Ye Chen, Sue Gongzi mendongak ke langit dan meraung dengan darah. Seluruh orang itu berubah menjadi cahaya darah dan naik untuk menemuinya. Dia bertabrakan dengan kata, "Dou." Dalam sekejap, darahnya meledak, dan itu seindah evolusi. Jalan itu meraung dan rune di atas semangat juang berkedip, yang menarik kekuatan langit dan bumi untuk menekan ke bawah. Darah Tuan Muda juga memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan keras, dan seluruh langit meraung dan jatuh. Ledakan. Dengan gemuruh langit dan bumi, kata, "Dou," hancur, dan cahaya darah meledak sepenuhnya. Tubuh Tuan Muda yang berdarah itu terbang mundur, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan gas darah, dan situasinya tidak dapat dilihat dengan jelas. "Bunuh!" Anak darah itu melolong, dengan semburan cahaya darah mengalir ke Ye Chen, napasnya membuat orang-orang merasa takut. Ye Chen tidak takut. Metode suci bertarung terbuka, dan memiliki momentum menyapu 8 gurun dan 6 harmoni. Mereka bertarung dengan anak berdarah. Mereka diselimuti cahaya darah. Nafas Ye Chen terus-menerus terkena cahaya darah. Cahaya darah sering terkoyak, dan kemudian napas Ye Chen diselimuti. Puff, puff. Kecepatan dua orang itu sangat menakutkan, hanya mendengar suara muncrat darah, sebenarnya sulit untuk melihat dengan jelas bagaimana kedua orang itu bertarung. Di langit, pertempuran antara keduanya seperti evolusi yang indah, terus-menerus meledak, kita dapat membayangkan intensitas pertempuran itu. Dewa itu seperti Tiangong. Telapak tangan jahat darah. Ledakan. 9 putaran untuk memusnahkan dunia. Tinju cincin darah batian. ... Keduanya mencoba yang terbaik untuk mengerahkan semua kekuatan mereka tanpa syarat dan terus bertabrakan satu sama lain. Mereka berlumuran darah, pertahanan Ye Chen hancur, sudut mulut berdarah, ada beberapa luka di tubuh. Namun, tulang-tulang seluruh tubuh anak berdarah itu telah banyak patah, di bawah tinju Ye Chengang yang ganas, permukaan tubuh Tuan Muda berdarah itu tidak dapat melihat adanya luka, tetapi organ-organ dalamnya berdarah. Tangan Ye Chen berevolusi, kekuatan tak terbatas sedang terkumpul. Jalan surga dan bumi melonjak. Mereka menyerangnya dan mengubahnya menjadi peta 8 trigram jalan yang besar. Mereka menekan masa lalu ke arah anak berdarah itu. Anak berdarah itu acak-acakan dan matanya bersinar dengan cahaya yang ganas. Dia minum dengan marah, dan tinjunya penuh dengan darah, yang bertabrakan dengan 8 diagram jalan. Ledakan. Kedua kekuatan itu saling bertabrakan. Ye Chen melangkah maju satu langkah dan membunuh kedua tinjunya. 9 tinju berat dan pedang Senjin diterapkan secara ekstrim. Di bawah berkah ganda dari hukum suci pertempuran dan kekuatan kristal darah, Ye Chen sangat kuat. Anak berdarah itu merasakan pukulan yang begitu mengerikan, matanya tenggelam, dan kekuatan tubuhnya meraung. Darah bergulir, dia mengeluarkan kekuatan yang kuat dan bertabrakan dengan Ye Chen. Ledakan. Blood Childe dan Ye Chen terbang terbalik dan keluar. Blood Prince menyorot mulut besar darah. Konsumsi dayanya besar, dan napas dalam tubuhnya menjadi tidak stabil. Qi dan darah Ye Chen mengalir di tubuhnya, dan mulutnya berdarah. Bahkan jika ada banyak cara, tetap mustahil untuk membunuhnya.
Kekuatan Bloodchilde benar-benar mengerikan, kekuatan seperti itu cukup untuk dengan mudah memusnahkan 4 tingkat keadaan gangguan umum. Ye Chen telah mencoba yang terbaik untuk melawannya sekarang. Ada cahaya haus darah di matanya, seperti binatang buas yang akan menjadi gila. Aku tidak menyangka kau memaksaku sampai ke titik ini. Sungguh memalukan. Jika kau tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa mendapatkan pijakan di dunia iblis di masa depan? Seberapa besar kekuatan yang masih kau miliki sekarang, kau telah berhasil keluar. Mata Ye Chen menunduk. Dia tahu bahwa anak berdarah itu akan bertarung untuk terakhir kalinya, dan dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk bertarung sampai akhir. Mata anak berdarah itu merah karena darah, dan seekor binatang buas berdarah yang ganas muncul di belakangnya. Binatang buas berdarah ini belum pernah terlihat sebelumnya, tetapi napas yang ganas itu membuat orang merasa tercekik. Ye Chen memejamkan matanya dan seluruh orang itu terdiam. Dia mengatur napasnya dan merasakan kekuatan seluruh tubuhnya mengalir. Tangannya terbuka. Rune metode suci pertempuran bersinar dan mengalir melalui tubuhnya. Pada saat yang sama, rune hukum peri juga mengalir di tubuhnya. Kedua kekuatan itu saling terkait dan melakukan fusi khusus. Jalan surga dan bumi meraung dan bergema di langit. Ye Chen menari dengan kedua tangannya dan menggambar sebuah kata, Do. Kata, Do, berada di tengah diagram-diagram 8 Tai Chi. Kekuatan kristal darah terkondensasi pada karakter, Do, dan memiliki kekuatan besar. Bunuh, anak darah meraung, dan binatang buas darah di belakangnya meraung. Dalam sekejap, satu orang dan satu lagu berkumpul dan bergegas ke Ye Chen dengan momentum yang tak tertahankan. Bunuh, Ye Chen juga meraung, karakter, Do, bergegas. Seluruh jalan surga dan bumi melonjak pada saat yang sama, suara jalan dalam nyanyian, bumi berguncang. Ledakan, ketika kedua kekuatan bertabrakan, binatang buas darah meraung, dan pertarungan hanya bersinar terang. Cahaya darah menyinari dunia, yang sangat menyilaukan, membuat orang tidak dapat membuka mata mereka. Semua orang di tempat kejadian menghalangi cahaya yang menyilaukan itu dengan tangan mereka, dan semua orang ingin tahu siapa yang lebih unggul dalam pertempuran ini. Cahaya yang menyilaukan itu menghilang, dan semua orang dapat melihat bahwa kedua sosok itu terbang mundur pada saat yang sama, hampir melayang di udara. Kekuatan mereka telah terkuras hingga batasnya. Ye Chen dan Bloodchilde keduanya memuntahkan seteguk besar darah dan jatuh ke tanah, menghancurkan lubang besar di reruntuhan. Kedua belah pihak terluka. Bloodchilde tidak membunuh orang ini. Orang ini benar-benar ganas. Semua orang di tempat kejadian memandang Ye Chen dan Bloodchilde yang keduanya dikalahkan. Pikiran beberapa orang penuh dengan pikiran bengkok. Apakah kamu memiliki kekuatan untuk membunuhku sekarang? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Bloodchilde tampak dingin, wow, sejenak, dan memuntahkan seteguk besar darah, menatap dingin ke arah Ye Chen, berkata, apakah kamu masih bisa bergerak sekarang? Haha. Pada saat ini, tawa dingin terdengar, seorang pria parubaya muncul di udara, dengan senyum bangga menatap Ye Chen dan anak berdarah itu. Tutut, bagaimana bisa kau begitu malu? Pria parubaya itu mengenakan jubah perak dan mencibir. Gutong, kau ingin membunuhku? Katanya dengan dingin. Siapa lagi di seluruh kota dosa yang menjadi lawanku sekarang? Pria berjubah perak itu menyatukan wajah Gu dengan senyum bangga. Kau ingin menjadi penguasa kota dosa? Bloodchilde mencibir dan berkata, dengan kekuatan sampahmu, jangan buang air kecil dan jaga dirimu sendiri. Kebajikan apa? Wajah Gutong tampak jelek dan dia berkata, kebajikan apa aku? Apakah kau punya hak untuk berbicara kepadaku seperti itu sekarang? Sekarang aku dapat dengan mudah membunuhmu, jika kau berlutut untuk memohon belas kasihan, aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu mati dengan bahagia. Kumohon, haha. Bloodchilde tertawa, dan sama sekali tidak memperhatikan Gutong, apakah menurutmu itu mungkin? Kudengar Bloodchilde memiliki darah khusus. Aku tidak tahu seberapa banyak kekuatanku dapat ditingkatkan setelah memurnikanmu. Haha, Gutong tidak marah, menjilat lidahnya dan mencibir. Sebaiknya kau datang dan mencobanya. Bloodchilde menatap Gutong dengan dingin. Gutong berkata dengan nada dingin, sekarang kau masih saja bermain trik. Kau pikir kau bisa membuatku takut? Aku akan membunuhmu sekarang dan memurnikanmu. Setelah itu, Gutong menyerang tuan muda berdarah itu.
Dia lebih berhati-hati. Kekuatan telapak tangan ini mengerikan, dan setidaknya 80% dari kekuatannya digunakan. Kekuatan telapak tangan yang kuat meraung, dan mata pangeran berdarah tenggelam. Cahaya yang menakjubkan membuat Gutong merasa sedikit tidak nyaman. Ini adalah kegelisahan yang datang dari tulangnya. Ketakutannya terhadap bocah berdarah itu sangat dalam hingga ke sumsum tulang. Meskipun dikatakan, sekarang anak berdarah itu terluka parah, tetapi saat ini, juga ada beberapa rambut. Pada saat Gu Yitong menelungkupkan telapak tangannya, tubuh Sue Gongzi tiba-tiba bangkit dan bergegas keluar. Aliran darah keluar. Pembunuhan itu mengerikan, dan wajah Gu Tong berubah drastis. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan cahaya berdarah melesat keluar lagi. Lengan Gu Tong terlempar keluar. Pada saat yang sama, Sue Gongzi membunuhnya dengan satu pukulan, dan tinjunya langsung menembus tubuh Gu Tong. Ah! Gu Tong berteriak ngeri. Aku masih harus berterima kasih padamu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa memulihkan kekuatanku, dan bagaimana menurutmu aku berasal dari nama anak berdarah? Mulut anak berdarah itu tersenyum aneh. Gu Tong tumbuh dewasa, kekuatan seluruh tubuh dalam perjalanan cepat diserap oleh anak berdarah itu. Tidak, Gu Tong menatap anak berdarah itu dengan ngeri. Dia meraung di tenggorokannya. Pada saat kematiannya, dia menyesal. Setelah menyerap kekuatan sistem kuno, Sue Gongzi memulihkan setidaknya 2 tingkat kekuatan. 2 tingkat kekuatan itu tampaknya tidak banyak, tetapi cukup untuk membunuh Ye Chen sekarang. Dengan senyum bangga, dia menatap Ye Chen dengan sikap pemenang dan berkata, ini adalah takdir. Pada saat yang paling kritis, keseimbangan takdir bias terhadapku. Oleh karena itu, kamu ditakdirkan untuk menjadi hantu di bawah kakiku. Tampaknya takdir memang mempermainkan orang itu tadi sangat gembira, dan sekarang dia sudah menjadi mayat. Seperti dirimu sekarang, bukankah kamu gembira? Ye Chen tersenyum dan berkata, aku bukan dia, dan kau tidak mungkin menjadi aku. Mata anak berdarah itu bersinar dan membunuh Ye Chen dalam sekejap. 2 tingkat kekuatan semuanya meledak, cukup untuk membunuh tingkat yang lebih rendah dalam situasi ini. Mata Ye Chen tiba-tiba berubah. Pedang jiwa ditembakkan, dan wajah anak berdarah itu sedikit berubah. Pada saat ini, seluruh tubuh Ye Chen tiba-tiba mengeluarkan roh pedang yang agung, dan cahaya pedang tiba-tiba melesat keluar, yang membuat Sue Gongzi tidak siap. Apa? Anak berdarah itu terkejut. Pedang jiwa telah menyebabkannya beberapa masalah. Sekarang ada pedang lain seperti ini. Tidak ada pertahanan. Anak berdarah itu sama sekali tidak dapat membayangkan, Ye Chen tiba pada saat ini, bagaimana masih bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu. Mereka semua tercengang. Mereka tidak mengharapkan perubahan seperti itu pada saat ini. Puff! Anak berdarah itu merasakan kilatan di benaknya. Pada saat kehilangan akal sehatnya, cahaya pedang jatuh dan membelah tubuhnya menjadi 2. Ah! Teriak Bluetchilde, kepalanya masih di sana, dan dia meraung ngeri. Kau terlalu sombong, keseimbangan keberuntungan, dan pada akhirnya kau bias terhadapku. Ye Chen Teng bangkit, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar, membunuh langit. Pupil Bluetchilde tiba-tiba menyusut, sama sekali tidak dapat menerima kenyataan ini. Ye Chen Ming sudah tidak dapat, bagaimana ini bisa terjadi? Puff! Dalam keraguan Bluetchilde, pedang Qiwan Dao membunuhnya dan membelah tubuhnya menjadi beberapa bagian, dan Dewa Yuan pun musnah. Bluetchilde meninggal. Pada akhirnya, Bloodchild lah yang meninggal. Semua orang yang hadir tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia sekuat Bluetchilde, dan dia meninggal begitu tiba-tiba dan berbalik begitu cepat. Sebelum semua orang dapat kembali kepada Tuhan, Ye Chen telah meninggalkan tempat kejadian dan bergegas keluar dari kota dosa. Di gerbang kota dosa, komandan dan penjaga kota menyaksikan Ye Chen Chong datang. Mereka semua mengubah wajah mereka dan menghindar dari kejauhan. Mereka tidak berani mendekati Ye Chen Fan Fan Fan. Seorang pria yang dapat membunuh anak berdarah hanya dengan melambaikan tangan untuk membunuh mereka. Ye Chen langsung menghilang di hadapan publik, dan seluruh kota dosa mendidih. Pangeran darah yang tak tertandingi meninggal, dan semua raksasa besar di kota itu terbunuh. Di kota dosa, banyak orang dengan kekuatan tertentu telah menjadi aktif. Jika beberapa raksasa mati, dunia kota dosa akan menjadi milik mereka. Setelah Ye Chen jauh dari kota dosa, dia tidak tahu dari mana dia datang.
Itu adalah sebuah lembah. Singkatnya, itu relatif tenang dan tidak ada manusia. Pada saat ini, Ye Chen santai. Bukan Ye Chen yang membunuh anak berdarah tadi, tetapi jiwa tua itu, itulah jiwa orang tua yang menempati tubuh Ye Chen, meledak dengan dahsyat dan membunuh dengan tiba-tiba, ini dapat berhasil. Pada saat ini, jiwa tua itu sangat terkuras. Bagaimanapun, dia belum banyak memulihkan kekuatannya sekarang. Sangat bagus untuk dapat membunuh anak darah itu dengan enggan. Setelah jiwa tua itu mundur, kesadaran Ye Chen sedikit kabur. Dia banyak terluka dalam pertempuran ini. Setelah waktu yang lama, Ye Chen secara bertahap kembali sadar dan mulai memurnikan kristal darah untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Meskipun perang hampir berakhir, tetapi itu juga sepenuhnya mengkonsolidasikan keadaan dua tingkat gangguan, yang merupakan hal yang baik bagi Ye Chen. Setelah waktu yang lama, kekuatan spiritual Ye Chen pulih banyak. Dia mengeluarkan 2 daun bodi dan mulai memurnikan dan menyembuhkan. Setelah Ye Chen meninggalkan tanah rahasia Sendai, pohon bodi pergi tanpa sadar. Bahkan Ye Chen tidak tahu kapan pohon bodi itu pergi. Ye Chen tidak berdaya. Jika dia tahu bahwa pohon bodi itu berlari begitu cepat, dia akan mengangkat beberapa daun atau meminta setetes jus. Setelah kekuatan daun bodi tersebar di tubuh Ye Chen menjadi sangat nyaman, dan luka-luka di tubuhnya pulih dengan cepat. Napasnya naik turun. Tidak ada masalah besar secara keseluruhan. Kekuatan gangguan tingkat kedua tidak cukup. Sekarang berada di kota dosa. Jika berada di kota keinginan, mungkin tidak dapat mengatasinya. Ye Chen menghela napas, dan dia memikirkan bunga tanpa kejahatan. Bunga tanpa kejahatan adalah tingkat ketiga dari keadaan gangguan. Keluarga bunga terkuat benar-benar berada di puncak keadaan gangguan. Itu tidak mendesak. Kita harus selangkah demi selangkah untuk memastikan bahwa kita dapat melangkah jauh. Jiwa tua itu memberitahu saya. Ye Chen mengangguk, yang secara alami dia tahu, dia tidak akan pernah terlalu bersemangat untuk sukses, yang akan mengarah pada kekuatan masa depan yang tidak dapat disempurnakan. Ye Chen di lembah di tengah-tengah penyembuhan lutut duduk selama sehari, kekuatan pemulihan menyeluruh ke keadaan puncak. Di tempat dunia iblis ini, kita tidak boleh membiarkan keadaan kita tidak stabil, jika tidak, bahayanya terlalu besar. Aku merasakan napas yang melonjak di sini. Di lembah, ada 2 pria muda dengan jubah biru yang sama, dan salah satu yang lebih kurus mengerutkan kening. Siapa yang berani memasuki lembah dosa? Bahkan orang-orang di kota dosa tidak punya nyali. Pria muda jangkung lainnya sangat sombong. Pria muda kurus itu berkata dengan hati-hati, "Tidak, pasti ada seseorang di sini." Pria muda kurus itu berkata, langsung ke arah induksi mereka sendiri. Seseorang datang. Kekuatan jiwa Ye Chen dilepaskan, dan semua gerakan dan keheningan di sekitarnya tidak dapat lepas dari persepsinya. Begitu pemuda kurus itu mendekat, dia segera menyadarinya. Siapa yang berani memasuki lembah dosaku? Pemuda kurus itu minum banyak, dan tubuhnya muncul di depan Ye Chen. Ye Chen menatap 2 orang muda, kedua orang muda itu tampak dingin, dengan tatapan bermusuhan padanya. Ada orang yang berani memasuki lembah dosa. Mereka tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Orang muda yang tinggi itu dingin. Lembah dosa. Ye Chen terkejut. Ketika dia mencari keilahian beberapa orang iblis dalam perjalanan ke kota dosa, dia memiliki beberapa konten tentang lembah dosa. Dia tidak menyangka akan datang ke lembah dosa secara tidak sengaja. Lembah dosa adalah kekuatan yang relatif kuat dalam lingkup kota dosa. Bahkan kekuatan kota dosa tidak berani memprovokasi mereka. Misalnya, orang-orang seperti kastil sihir naga dan 7 saudara dari keluarga iblis tidak berani datang ke lembah dosa untuk membuat masalah. Oleh karena itu, lembah dosa sangat mendominasi dalam lingkup kota dosa. Di area ini, tidak seorang pun diizinkan memasuki area ini, dan mereka yang melanggarnya akan langsung dibasmi. Mereka yang melangkah ke lembah dosa akan dibunuh tanpa ampun. Pemuda kurus itu minum dengan dingin, dengan niat membunuh yang menakjubkan, membunuh Ye Chen di masa lalu. Ye Chen mendengus dingin, dan langsung menghadapinya. Dengan tinjunya, dia melancarkan serangan. Kekuatan dahsyat itu menyapu dan bertabrakan dengan pemuda kurus kering itu, dan tubuhnya langsung meledak. Puff! Pemuda kurus kering itu telah berubah menjadi gumpalan daging dan darah bahkan tanpa berteriak. Wajah pemuda jangkung itu berubah drastis.
Mengetahui kengerian Ye Chen, dia berbalik untuk melarikan diri. Ye Chen mendengus dingin dan melesat dengan satu tangan. Pemuda jangkung itu terkejut, dan separuh tubuhnya hancur. Bagaimana keadaan Tuan Lembahmu sekarang? Ye Chen tidak membunuh pemuda jangkung itu, meninggalkan napas untuknya. Ampuni aku Tuan Lembah, kita sekarang berada di tingkat keempat dari keadaan gangguan. Orang-orang muda jangkung itu bahkan jalan yang ramai. Jari-jari Ye Chen sedikit, seberkas cahaya, menembus kepala orang-orang muda jangkung itu, akan mencapai semangat pemusnahan. 4 tingkat gangguan kau bisa pergi sebentar. Ye Chen sedikit mengangkat mulutnya.